Bab 1934. Kesalahan yang sangat fatal. Carlos Liro berkata dengan perlahan, Sekte Bela Diri Gunung Iblis, Sekte Dewa Perang Kuil Sekte. Sejak awal Jerry sudah mengetahui Sekte Dewa Perang, bahkan Pogin juga membantunya mencari kesempatan untuk dapat masuk ke Sekte Dewa Perang. Jika bukan karena terjadi masalah, mungkin saat ini dirinya sudah masuk ke Sekte Dewa Perang. Saat ini, tidak tahu Sekte Bela Diri dari Sekte Dewa Perang sudah dibuka atau belum. Jerry bertanya, maksud kamu, selama dapat masuk ke Sekte Dewa Perang, maka aku bisa menghadapi ancaman yang akan datang. Carlos Liro berkata, di antara 5 sekte tertinggi di Gunung Iblis, hanya Sekte Bela Diri yang memiliki segel dewa. Jika dapat mengundang keluar jiwa Dewa Bela Diri, maka seorang petarung alam surgawa puncak kelas 3 juga akan mati terbunuh. Setelah mendengar ucapan Carlos Liro, Jerry terlihat terkejut. Di Sekte Bela Diri, ternyata tersembunyi teknik mematikan yang begitu ganas, bahkan seorang petarung alam surgawa puncak kelas 3 juga dapat terbunuh dengan mudah. Harus diketahui, di dunia seni bela diri legendaris alam bawah, petarung yang paling kuat hanyalah alam surgawa puncak kelas 3. Sedangkan jiwa dari Dewa Bela Diri Sekte Bela Diri dapat dengan mudah membunuh seorang petarung alam surgawa puncak kelas 3. Jerry dengan bingung berkata, segel dewa yang kamu maksud itu benda apa? Carlos Liro menjelaskan, segel dewa dapat dikatakan sebuah inkarnasi yang ditinggalkan dewa. Di antara 5 sekte tertinggi di Gunung Iblis, semuanya memiliki segel dewa. Namun dalam beberapa ratus tahun lalu, karena berbagai macam faktor, selain Sekte Bela Diri, 4 sekte yang lain sudah tidak memiliki segel dewa. Saat ini hanya Sekte Bela Diri yang segel dewanya masih tersimpan. Tidak hanya 5 sekte tertinggi di Gunung Iblis, seperti 3 alam seni bela diri, dan berbagai sekte kelas puncak dunia, semuanya merupakan warisan hingga ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sekte-sekte ini semuanya memiliki segel dewa mereka sendiri. Ketika sekte-sekte ini menghadapi pelenyapan, hanya dengan mengundang inkarnasi dewa, maka mereka dapat mengatasi masalah mereka. Tentu saja, setiap sekte akan mengundang inkarnasi dewa yang berbeda, kemampuannya juga berbeda. Ucapan Carlos Liro membuat Jerry memiliki informasi yang baru. Jerry tidak pernah menyangka, hanya sebuah inkarnasi dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Kalau begitu seberapa kuat sosok aslinya? Jerry bertanya, inkarnasi dewa yang kamu bicarakan itu, sekarang mereka di mana? Apakah sudah meninggal? Carlos Liro menggelengkan kepalanya, ekspresinya penuh dengan rasa kagum, lalu berkata, dikatakan, ketika kemampuan seorang petarung melampaui alam surgawa, mereka akan mencapai tingkat dewa, sedangkan hari ini di antara 3 alam seni bela diri kuno, tetua yang paling kuat, kemampuannya adalah alam surgawa tingkat 9, jika dia mencapai peningkatan lagi, maka mereka akan meninggalkan 3 dunia, mengenai mereka akan pergi ke tempat apa, bahkan tetua tertinggi dunia seni bela diri legendaris juga tidak akan mengetahuinya. Mengenai petarung yang kita sebut sebagai dewa, sebenarnya mati atau masih hidup, lalu saat ini di mana, tidak ada orang yang mengetahuinya. Saat ini segel dewa yang berada di berbagai sekte, jika dapat mengundang inkarnasinya dengan lancar, mereka juga hanya akan bisa mengerahkan setengah kemampuan dari segel dewa tersebut. Ketika Carlos Liro mendengar ucapan ini, Jerry terdiam untuk beberapa saat. Dia tahu dunia ini sangat besar, dan dia tahu bela diri yang sekarang dia temui, hanyalah salah satu sisi dari sebuah gunung besar, masih ada banyak hal yang masih belum dia temui. Saat ini ketika dia mendapatkan informasi ini secara tiba-tiba, dia merasa sangat terkejut. Kali ini, jiwa Dewa Iblis meminjam tubuhmu, dan dia telah sepenuhnya mengusik aliansi pelindung. Tidak hanya itu, dia juga mengoyak batas pemisah hingga tidak dapat diperbaiki. Hal ini dapat dikatakan dia telah mengusik seluruh alam bawah. Sekarang, alam bawah akan menyatu dengan dunia sekuler. Hal ini mungkin sudah tersebar ke seluruh alam bawah. Pasti akan ada petarung yang sedang bersiap ke dunia sekuler untuk mencarimu. Kita harus segera pergi ke Sekte Bela Diri, melihat kuil sekte dapat dibuka atau tidak, dengan telanta kamu. Jika kamu bisa membuka kuil sekte,
maka kesempatan mendapatkan warisan Dewa Perang sangatlah besar, dan hanya orang yang mendapatkan warisan Dewa Perang yang bisa memanggil jiwa Dewa Perang. Jerry mengangguk, kemudian segera membawa Viola untuk pergi bersama Carlos Lyro. Di waktu yang bersamaan, di sebuah kota ramai di alam bawah, seorang petarung bertubuh kekar sedang mengungkapkan pendapatnya. Semuanya, batas pemisah antara alam bawah dan dunia sekuler sudah dirusak oleh seorang petarung dari dunia sekuler. Saat ini kita tidak bisa berkultivasi lagi. Mungkin dalam waktu 3 hari, alam bawah dan dunia sekuler akan sepenuhnya menyatu. Tiba saatnya, energi spiritual alam bawah akan terus berkurang, sedangkan energi spiritual dunia sekuler akan meningkat pesat, dan ini sudah dapat dipastikan. Dan ini adalah pelenyapan untuk setiap petarung dari dunia seni bela diri legendaris. Kita semua orang membuat pelaku membayar atas segala perbuatannya. Para petarung dunia seni bela diri legendaris, apakah ada yang berani pergi ke dunia sekuler bersamaku untuk mencari bajingan yang telah merusak batas pemisah? Seketika, setiap petarung di sana mengangkat tangan sembari bersorak, mereka setuju masuk ke tim yang tujuannya untuk mencari Jerry. Hal yang sama juga terjadi di setiap sudut alam bawah. Di dunia seni bela diri legendaris alam bawah, di pusat aliansi pelindung. Seorang petarung yang berambut putih duduk di kursi pemimpin, di kedua sisi depannya dipenuhi oleh petarung alam surgawa. Dan di bawah, ada 2 sosok yang sedang bersujud, mereka berdua terlihat ketakutan dan tubuhnya bergetar. Apakah kalian tahu, karena emosional kalian membawa bencana untuk alam bawah. Petua yang duduk di kursi pemimpin berkata. Nada bicaranya sangat tenang, sama sekali tidak terdengar sedang marah, namun setiap orang di sana merasakan tekanan yang besar hingga mereka sulit bernafas. Ketua Aliansi Duran, kami tahu kami salah. Aku harap kamu memberikan kami sekali lagi kesempatan dengan mempertimbangkan kontribusi kita di alam bawah selama ini. Grandy memohon dengan ekspresi yang ketakutan. Rimi juga segera memohon, Ketua Aliansi Duran, aku mohon berikan kamu 1 kesempatan lagi. Tetua yang duduk di kursi pemimpin bukan orang lain, dia adalah Godin Duran yang merupakan pemimpin dari Aliansi Pelindung Alam Bawah. Godin Duran tidak bicara, dia memandangi kedua orang yang bersujud dengan tatapan datar. Semakin dia tidak bicara, tekanan yang diberikan kepada orang lain semakin besar. Tok tok tok. Tangannya diletakkan di atas meja, kemudian jari telunjuknya mengetuk permukaan meja, sehingga mengeluarkan suara yang keras. Godin Duran tiba-tiba berhenti mengetuk, lalu menatap pemimpin keluarga dari Rimi dan keluarga dari Grandy, lalu bertanya, pemimpin dari keluarga Rimi, dan pemimpin dari keluarga Grandy, menurut kalian, apa hukuman yang harus diberikan kepada mereka? Ketika mendengar ucapannya, kedua pemimpin keluar tubuhnya langsung tersentak, kemudian segera berdiri. Pemimpin dari keluarga Rimi segera berkata, hormat kepada ketua aliansi, mereka berdua telah terlebih dahulu mengusik dunia sekuler, lalu membuat Jerry marah, meskipun Jerry sendiri telah dikendalikan oleh Dewa Iblis, namun kesalahan mereka berdua tetap sangat fatal, mereka pantas mendapatkan hukuman mati. Pemimpin dari keluarga Grandy berkata, masalah ini, kami dari keluarga Grandy bersedia bertanggung jawab, jika Grandy tidak menggunakan teknik 1000 misteris sehingga mengeluarkan energi yang melampaui batasan batas pemisah, maka batas pemisah tidak akan hancur seperti sekarang. Setelah berkata, dia menoleh ke arah Grandy, kemudian berkata, mengenai Grandy dan Rimi, mereka sudah tahu batas pemisah dunia sekuler dan alam bawah sudah tidak dapat menghadapi gelombang dari pertarungan alam surgawa, namun mereka tetap memilih bertarung dengan dunia sekuler, kalau begitu mereka pantas dihukum mati. Bersambung. Bab 1935, Membiarkan Jerry. Ekspresi Rimi dan Grandy seketika menjadi pucat. Ketua Aliansi Duran adalah tetua paling tinggi di Aliansi Pelindung, satu ucapannya sudah dapat membuat mereka terbunuh. Tidak peduli bagaimanapun, Rimi dan Grandy adalah anggota keluarga mereka, meskipun kekuatan mereka masih belum mencapai alam surgawa, namun mereka bisa mengerahkan kekuatan yang setingkat dengan alam surgawa tahap awal kelas 1.
Bahkan di alam bawah seni bela diri legendaris, bagi setiap sekte, alam surgawa adalah tulang punggung keluarga. Namun, Ketua Aliansi Duran justru mengumumkan hukuman mati untuk Grandy dan Rimi di hadapan sejumlah sekte di alam bawah seni bela diri kuno. Pada saat ini, ada suara yang tiba-tiba terdengar, Ketua Duran, Rimi dan Grandy bukanlah alam surgawa sejati, kekuatan mereka belum mencapai tingkat alam surgawa, aku rasa, mereka tidak bersalah. Ketika ucapan ini keluar, semua orang sangat terkejut, kemudian menoleh ke arah suara itu muncul. Dipo, kamu diam. Pemimpin keluarga Rimi terdiam beberapa saat, kemudian segera memarahinya. Setelah itu, dia segera berbicara kepada Ketua Aliansi Duran sekali lagi. Ketua Aliansi Duran, dia hanya sedang berbicara omong kosong, saya mohon Ketua Aliansi Duran tidak memedulikan omong kosong anak ini. Dipo berkata dengan ekspresi yang tenang, ayah, yang aku katakan tidak salah. Pemimpin dari keluarga Rimi berkata dengan kesal, aku minta kamu diam. Orang lain tidak tahu betapa mengerikannya Ketua Aliansi Duran, namun dirinya sebagai pemimpin keluarga tahu jelas. Dan yang paling penting, aliansi pelindung di belakang Ketua Aliansi Duran, merupakan sekte paling tinggi di seluruh dunia seni bela diri. Bahkan di alam tengah bela diri kuno dan alam atas, di sana juga terdapat aliansi pelindung, dan aliansi pelindung tetap sekte tertinggi di sana. Jadi mereka yang hanya keluarga kecil ini tidak pantas memprovokasi aliansi pelindung. Dipo memang tidak takut, namun ketika menghadapi amarah ayahnya, dia dengan tenang berkata kepada Ketua Aliansi Duran, sesuatu aturan aliansi pelindung, alam surgawa tidak boleh masuk ke dalam dunia manusia, sedangkan Rimi dan Grandy, mereka masih belum mencapai alam surgawa, jadi, ketika mereka masuk ke dunia manusia, mereka tidak bersalah. Aku justru merasa, yang mengakibatkan hancurnya batas pemisah adalah jiwa Dewa Iblis. Bahkan Jerry dari dunia sekuler juga tidak bersalah. Karena aliansi pelindung memiliki misi menjaga keadilan pelindung di seluruh dunia, maka seharusnya tidak menyala orang yang tidak bersalah, karena yang menghancurkan batas pemisah adalah jiwa Dewa Iblis, maka seharusnya kalian mencari tanggung jawab jiwa Dewa Iblis, bukan marah kepada orang-orang yang tidak bersalah. Seketika suasana menjadi hening, mata semua orang terbuka lebar, memandangi Dipo yang tidak takut mati ini. Sekarang mereka sedang berada di rapat aliansi pelindung alam bawah, seluruh ketua dari sekte di alam bawah ada di sini, Dipo sebagai pewaris tahta keluarga ternyata berani mengatakan hal seperti itu. Ayah dari Dipo marah besar, energi di tubuhnya meledak, dia mengangkat tangannya, kemudian ingin menamparkan wajah Dipo dengan keras. Berhenti. Melihat Dipo akan tertampar oleh ayahnya, Ketua Aliansi Pelindung yang sejak tadi terdiam akhirnya bicara. Seketika, ada energi tidak terlihat yang membungkus ayah dari Dipo. Lalu tangan dari ayah Dipo berhenti ketika tangannya hanya tersisa jarak 1 cm dengan wajah Dipo. Saat ini pemimpin keluar dari keluarga Rimi tercengang, Ketua Aliansi Duran tidak bergerak, dia hanya mengerahkan energinya, namun sudah bisa membuatnya tersegel di tempat. Teknik apa ini? Bahkan dirinya yang merupakan pemimpin keluarga ini baru pertama kali melihat energi seperti ini. Tidak hanya pemimpin keluarga dari keluarga Rimi, pemimpin keluarga dari keluarga Grandy dan keluarga yang lain juga dapat merasakan energi kuat yang dipancarkan dari tubuh Ketua Aliansi Duran. Meskipun hanya seketika, namun semua orang di sana dapat merasakan betapa mengerikannya Ketua Aliansi Duran. Jika mereka bertarung dengan Ketua Aliansi Duran, dan Ketua Aliansi Duran menggunakan teknik tadi, menyegel mereka dalam seketika, maka mereka pasti sudah akan mati. Siapa namamu? Ketua Aliansi menoleh ke arah Dipo dan bertanya. Dipo tidak takut, dia berkata dengan ekspresi yang tenang, namaku Dipo. Ketua Aliansi Duran segera berkata, apakah kamu tertarik bergabung dengan Aliansi Pelindung dan masuk ke sekte di bawahku? Ketika mendengar ucapan tersebut, semua orang di sana terkejut, satu persatu dari mereka menatap Dipo dengan rasa iri. Dapat bergabung ke Aliansi Pelindung merupakan mimpi dari petarung dunia seni bela diri legendaris. Jika dapat menjadi murid dari Ketua Aliansi Duran,
maka dapat dikatakan, Dipo dapat menjadi sangat berkuasa di alam bawah. Sedangkan kedudukan keluarganya juga akan meningkat pesat. Menjawab ketua, putraku bersedia bergabung ke aliansi pelindung. Dan bersedia masuk ke sekte di bawah kepemimpinan kamu. Ayah Dipo sudah terlihat sangat senang, dan langsung mewakili Dipo untuk menjawab ketua aliansi Duran. Hanya saja, saat ini Dipo justru berkata, ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada ketua aliansi Duran. Sebelum ketua aliansi Duran setuju, Dipo langsung bertanya, apakah kamu masih ingin bersikeras membunuh Rimi dan Grandy? Ayah dari Dipo seketika marah besar, lalu berkata, Dipo, kamu diam. Ketika ketua aliansi Duran bersedia mengundang kamu masuk ke aliansi pelindung, dan masuk ke sekte di bawahnya, kamu sudah sangat beruntung, jadi cepat setujuilah ketua aliansi Duran. Hanya saja, Dipo mengabaikan ucapan tersebut, dan tatapannya dengan panas tertuju ke arah ketua aliansi Duran. Ketua aliansi Duran tersenyum bertanya kepada Dipo, jika aku ingin membunuh mereka, kamu akan menolak pengajakan aku untuk mengundang kamu masuk ke aliansi pelindung, dan masuk ke sekte di bawah kepemimpinan aku. Dipo berkata dengan ekspresi tenang, jika ketua aliansi Duran tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, maka aku tidak akan masuk ke sekte kamu. Jika ketua aliansi Duran bersedia mendengar saran orang lain, aku akan bersedia masuk ke sektemu. Semua orang mencemaskan Dipo, di alam bawah. Yang berani bicara seperti ini kepada ketua aliansi Duran hanya dia seorang. Namun saat ini ketua aliansi Duran tertawa dengan keras, dia dengan kagum menatap Dipo, dan berkata, baik, hari ini demi kamu, aku akan melepaskan mereka. Namun karena Mekin telah bertarung dengan Jerry dari dunia sekuler, dan mengakibatkan batas pemisah hancur, maka keluarga dari Mekin yang akan menanggung hukuman. Petarung beda marga keluarga dari Mekin akan digabungkan menjadi keluarga dari Dipo. Seperti ini, apakah kamu puas? Ekspresi dari keluarga Mekin terlihat muram. Keputusan ketua aliansi Duran ini sama saja memberikan hukuman mati kepada keluarga mereka. Di dunia seni bela diri legendaris, setiap petarung di sebuah sekte, bukanlah hanya petarung dari sekte itu sendiri, namun juga terdapat petarung dari keluarga yang berbeda. Di antara sekte tertinggi, petarung dengan beda marga memiliki presentase lebih dari setengah. Saat ini ketua sekte Duran justru langsung memindahkan setengah dari petarung beda marga ke keluarga Dipo. Ini sama saja telah membuat keluarga Mekin menjadi sekarat, sedangkan keluarga Dipo akan melesat tinggi karena hal ini. Orang-orang dari keluarga Dipo merasa sangat senang. Namun di saat ini Dipo justru menggelengkan kepalanya, jika ketua aliansi Duran memindahkan petarung keluarga Mekin ke keluargaku hanya karena aku, maka aku tidak bisa menerimanya. Ketua aliansi Duran mengerutkan alisnya, Dia terlihat tidak senang. Dia sudah menurunkan harga dirinya untuk merangkul Dipo, namun tindakan Dipo justru seperti tidak menghargainya. Dipo kembali berkata, batas pemisah hancur, alasannya karena Dewa Iblis mengandalkan Jerry dan menciptakan kehancuran tersebut. Jerry sendiri juga tidak bersalah, aku hanya berharap ketua aliansi Duran dapat melepaskan Jerry. Bersambung.